Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat sore. Saya menyapa juga Bapak Ibu yang mengikuti live streaming, yang berada di rumah. Shalom semuanya. Puji Tuhan, kita bersyukur jikalau pada hari ini Tuhan baik dalam hidup kita. Kebaikan Tuhan dinyatakan ketika kita bangun pagi dan melalui sepanjang hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada sekarang. Semua hanya karena kebaikan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, hari ini kita boleh berkumpul bersama untuk mengikuti ibadah doa malam. Dan tentu di dalam ibadah kita menyiapkan hati, pikiran dan jiwa kita untuk datang kepada Tuhan. Kita ingin bersama-sama menyembah Tuhan, karena kita tahu hanya Tuhan yang patut dipuji, disembah, ditinggikan. Satu-satunya Allah yang patut dipuji, ditinggikan, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang kita kenal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jiwa kami haus akan Engkau ya Allah. Hari ini kami mau menyembah Engkau dengan segenap hati, jiwa dan pikiran kami. Dengan segenap akal budi kami. Biarlah hati kami tertuju kepadamu. Mari kita berdoa bersama. Kami membawa hati kami ke hadirat-Mu yang kudus ya Allah. Kami ingin memuji memuliakan nama Engkau. Sebab kami tahu hanya Engkau yang patut dipuji, ditinggikan, disembah. Engkau Allah kami satu-satunya. Yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Oleh karenanya Tuhan, atas ucapan syukur kami ingin menyatukan hati kami seia sekata sehati sepikir. Untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini untuk mengurapi kami semua. Biarlah urapan Roh Kudus-Mu turun atas kami. Kami siapkan hati kami hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur, haleluya, amin. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud
syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari kita katakan, naikkan doa ini. Lagu ini menjadi doa kita semua. Kita naikkan syukur kita ke hadapan Tuhan. Biarlah Dia hadir di tengah-tengah kita. Kita datang untuk sujud kepadanya dengan segala kerendahan hati kita, menyembah-Mu Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Mari kita sujud di hadapan Tuhan, membawa hati kita di hadapan Tuhan, untuk datang menyembah Tuhan. Yesus, ku menyembahmu. Segala puji, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup. Biarlah Dia hadir dalam setiap pribadi kita. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud
Datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau sujud di hadapan-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur tangan di hadapan Tuhan. Mari nyatakan, Tuhan yang tahu, Dia yang tahu setiap hidup kita. Dia yang dengar setiap doa kita. Imani pujian ini, mari nyatakan di hadapan Tuhan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Nyatakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Amin. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur,
bersyukur. Tuhan berkati. Sembah Dia. Hirana maya maserere. Kirana maya rana maya rana maya rana. Kami percaya, kami sungguh percaya Tuhan, rancangan-Mu indah bagi setiap kami. Ya la 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 bayarana mayarana maya maserere. Kirana maya la 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 la. Kirana maya rana na na na. Kirana maya rana. Kirana maya rana maya rana maya. Kami percaya rancangan-Mu Tuhan indah bagi setiap kami. Kami percaya kehendak-Mu Tuhan nyata bagi setiap kami. Kirana maya rana maya rana na. Haleluya. Kirana maya rana. Shalala maya rana maya rana. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman kan bermasa depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Kepada Bapak Gembala kami persilakan. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman beri masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku, ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Dengan iman kami percaya apa yang Tuhan rancangkan adalah damai sejahtera, masa depan penuh dengan harapan, bukan kecelakaan. Dan kami percaya hidup kami di tangan Tuhan. Pemulihan demi pemulihan, penggenapan demi penggenapan, dan kami melihat ada Tuhan dalam hidup kami. Sirami kami dengan firman-Mu, urapi kami semua Tuhan, kami mau dengar dan respon.
apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kami, dan kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk menyambut akan firman Tuhan bersama dengan saya katakan, amin. Silakan duduk kembali, shalom. Puji nama Tuhan, hari ini kita diingatkan Tuhan dengan tema yaitu recovery. Ketika saya sedang merenung, ada salah satu pekerja di Betani Banjarmasin sedang sakit, yaitu Juna sedang sakit, tapi di tengah-tengah dia sedang opname karena sakitnya, dia melakukan semua tugasnya. Padahal Ibu Wira dan Pak Steve sudah menginstruksikan untuk istirahat total di rumah sakit. Di opname, tapi yang dilakukan adalah semua tugasnya diselesaikan di rumah sakit dengan laptopnya. Lalu saya mendapat sebuah perenungan dari Tuhan. Kami sedang berbicara dengan Steve dan Wira, dan ada rema ini, recovery, yaitu pemulihan. Saudaraku, dan saya melihat pemulihan dengan cepat Juna ini dipulihkan. Saya percaya memang dokter maksimal melakukan, tapi ada unsur Tuhan yang mempercepat kesembuhannya, pemulihannya. Yang kita pikir seharusnya bed rest, tapi dia tetap melakukan tugas-tugasnya, tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya itu salah satunya itu flyer-flyer gereja Banjarmasin itu dia yang bikin. Desain-desain dan video singkat senior pastor kita, Ibu Pendeta Lydia Dewiana, dia yang rekam dan dia yang langsung bikinkan jadi video. Dia masih lakukan semuanya dengan baik, tidak ada yang molor, dan kita pikir belum sehat, tapi realitanya ada percepatan yang Tuhan beri, kesehatannya sehat. Diabetesnya tinggi, dan kita percaya kuasa Tuhanlah yang membuat semuanya itu bisa menjadi baik kembali. Setuju, katakan amin. Recovery berbicara tentang pemulihan. Kalau lihat di gambar ini, seorang anak yang demam dan suhu panasnya 39,1. Jadi cukup membuat orang tua seringkali resah. Tetapi percaya ketika lakukan apa yang menjadi bagian kita, maka Tuhan pun bisa mempercepat semuanya menjadi jauh lebih baik. Setuju, katakan amin. Dan Tuhan juga izinkan kami mendengar tante yang selama ini begitu dekat dengan saya, adik mama saya yang di Bogor, ternyata terdiagnosa ada kanker di payudaranya. Dan kita doakan ada mujizat buat Tante Dewi yang ada di Bogor, Tuhan jamah. Diagnosanya kankernya ini cukup ganas, sementara dokter lagi cuti. Dokter cuti sampai mungkin tanggal 10 ya, mengikuti libur bersama. Tapi kita percaya tangan Tuhan sanggup menolong dengan cara Tuhan. Amin. Saudaraku, hari-hari ini banyak hal-hal yang tidak kita inginkan bisa kita alami. Banyak hal-hal yang kita inginkan justru sepertinya menjauh dari kita. Tapi satu perkara, ketika Tuhan menyertai kita, maka campur tangan Tuhan itu bisa menolong semua yang baik genap atas hidup saudara dan saya. Setuju, katakan amin. Recovery itu adalah pemulihan untuk menjadi sehat kembali.
Pemulihan untuk menjadi sehat kembali. Hal apa saja? Mari kita baca lebih dahulu di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Seringkali kita berpikir kalau dipulihkan itu kita hanya memperhatikan yang kasat mata terlihat saja. Ekonomi dipulihkan, kesehatan dipulihkan. Tapi sebenarnya yang terlihat itu akan otomatis ada ketika yang tidak terlihat itu sudah alami sebuah perubahan. Yang tidak kelihatan yaitu kerohanian kita, perjumpaan kita dengan Tuhan. Bagaimana iman kita. Kalau kehidupan, keimanan kita, kerohanian kita semakin baik, maka saya percaya kuasa Tuhan semakin nyata atas hidup kita. Setuju, katakan amin. Amin. Tapi kalau kerohanian kita semakin merosot, maka saya mau beritahu, semakin jauh kita bisa menggapai hal-hal yang jasmani. Kenapa? Karena campur tangan Tuhan itu semakin jauh. Tapi kalau campur tangan Tuhan itu semakin dekat, maka saya mau beritahu apapun yang kita alami, seperti yang Juna alami, dia opname, Tuhan percepat pemulihan dan kesembuhannya. Melebihi dari pemikiran kami, karena kami tahu apa yang dialami. Dan Tuhan adalah Tuhan yang ajaib. Amin. Amin. Mari kita baca ayat 7 sampai ayat yang ke-9 dari Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga ayat 7, ayat 8 dan ayat yang ke-9. Kita baca bersama, 3, 2, 1. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus, ayat 9. Dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saudaraku, ada 3 hal mengenai recovery, yaitu pemulihan. Yang pertama adalah dipulihkan kesehatan iman yang benar kepada Tuhan Yesus. Saya percaya kita semua punya iman. Tapi iman yang benar atau iman yang kurang benar. Beda tipis antara iman dan menghayal. Itu beda tipis. Karena orang yang beriman adalah orang yang percaya sesuatu yang tidak terlihat. Sesuatu yang tidak mungkin. Kita bisa melihatnya dengan kacamata iman. Sekali lagi beda tipis antara menghayal dan mengimani, itu beda tipis. Orang yang menghayal kan orang yang bisa membayangkan sesuatu yang tidak ada wujudnya. Itu menghayal. Menghayal bisa terbang. Menghayal bisa jadi konglomerat. Menghayal bisa mendapatkan semua yang kita inginkan tanpa kita berjerih lelah. Itu menghayal. Tapi beriman beda. Ada langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya apa yang kita inginkan itu kita dapatkan daripada Tuhan. Saudaraku, banyak orang percaya masuk surga tapi hidupnya penuh dengan dosa. Itu menghayal namanya. Kalau kita percaya kita pasti masuk surga, hidup kita benahi semakin hari semakin lebih baik. Amin. Awalnya penjudi, tinggalkan judi. Awalnya tidak jujur, belajar jadi jujur. Awalnya tidak hidup dalam kekudusan, mulai berubah menjadi orang yang setia dengan pasangan hidup. Dan sedikit orang pada posisi mabuk dan percaya dia masuk surga kalau Tuhan panggil hari itu. Itu menghayal namanya, bukan beriman. Tapi kalau kita sudah lakukan firman Tuhan,
kita perbarui pemikiran kita perbarui akan hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau, maka kapan saja kita dipanggil Tuhan, kita yakini kita ada di tempat yang terbaik, yaitu surga. Amin. Amin. Saudaraku, kami kumpul di makamnya Papa, dan ada ibadah singkat di sana. Yang cukup menariknya, itu gemuruh hujan sudah nyaring sekali. Gemuruh hujan itu sudah nyaring sekali. Memang kami pakai tenda. Pasang 2 tenda. Tapi gemuruh hujan itu, prediksi kami hitungan menit hujan itu sampai ke tempat kami berkumpul. Sementara mama yang sampaikan firman panjang. Tidak ada satupun yang beranjak dari tempat. Tapi yang menariknya, titik hujan dipindahkan Tuhan. Sampai kami selesai ibadah. Menyekar, membersihkan, dan pulang masuk ke mobil di perjalanan baru mulai gerimis. Artinya kuasa Tuhan itu sanggup melakukan perkara-perkara yang menurut kita tidak mungkin untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Amin. Saudaraku, saya pikir hanya saya saja yang mendengar suara gemuruh, ternyata Wira dan Steve juga. Suara gemuruh hujan itu terdengar di telinga. Artinya deket banget ada hujan yang lebat. Mama tidak tengking supaya hujan berpindah, tidak. Mama tetap berdiri, kalau hujan mama yang kena hujan. Karena di luar tenda, posisinya di luar tenda. Kami di dalam tenda. Tapi Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Yang melampaui dari pemikiran kita. Amin. Itu namanya iman, bukan nekat. Saudaraku, mari kita punya iman yang benar. Kita percaya Tuhan menolong kita betul. Tapi kepercayaan kita kepada kuasa Tuhan harus disertai ketaatan kita kepada apa yang Tuhan firmankan. Amin. Apa yang Tuhan firmankan itu dalam firman Tuhan. Bukan asal comot apa yang kita bisa lakukan kita comot, tapi yang sulit untuk kita lakukan misalnya rendah hati, mengampunin, kita tidak bisa lakukan, lalu kita tidak melakukannya, mencari pembenaran yang lain, daging itu lemah, roh itu penurut. Saudaraku, Tuhan itu tahu keberadaan kita. Dan Tuhan mau ketika kita menghidupi apa yang Tuhan firmankan, maka kita akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Itu iman yang benar. Itu iman yang tepat. Kewajiban kita lakukan, maka hak kita dapatkan. Bersyukur kalau mendapat THR tahun ini, bersyukur bisa berlibur setelah 2 tahun, tidak berlibur, dan saya percaya euforia orang untuk bisa berlibur itu tinggi. Dan saya dengar tiket pesawat juga meroket harganya. Bagi mereka yang punya biaya mungkin itu tidak menjadi kendala untuk bisa berlibur. Tapi saya membaca sebuah postingan, salah satu rekan kita postingannya cukup menarik. Beliau katakan pulang kampung dengan rebahan. Karena tinggalnya di kampung modern. Jadi pulang kampung. Dengan rebahan, jadi nggak usah kemana-mana, beliau sudah pulang kampung terus. Karena kompleknya namanya kampung modern. Saudaraku, itu salah satu menghibur hati. Amin. Terlalu banyak cara yang Tuhan izinkan kita alami untuk bisa menghibur hati kita. Amin. Tadi sejenak kita ngobrol di depan,
tentang bagaimana ramenya di pasar. Di pasar hari ini ramai sekali karena mungkin kesempatan orang bisa berbelanja, sudah mendapatkan THR dan ada libur bersama. Tapi saya mau sampaikan satu perkara, bahwasanya sukacita dan berkat Tuhan itu selalu ada buat kita. Amin. Dapat THR, tidak dapat libur atau tidak dapat, selalu ada sukacita Tuhan. Mari kita baca ayat yang ke-7 dari Filipi pasal yang ketiga. Ayat yang ke-7 dari Filipi pasal yang ketiga kita baca bersama, 3, 2, 1. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ini yang mengatakan seorang pemimpin yang sukses. Yang mengatakan ini seorang yang punya fasilitas di atas rata-rata. Paulus itu orang pintar, orang kaya, seorang pemimpin. Di masa lalunya dihormati. Di kaum Farisi bukan seorang rendahan, tapi orang yang dihormati. Perkataannya itu bisa mempengaruhi semua kebijakan. Prestasinya unggul, intelektualnya pandai, ekonominya kaya. Tapi dia bisa mengatakan, semua yang dahulu yang kumiliki, itu enggak ada gunanya. Dibandingkan hari ini, saat ini aku bisa mengenal Kristus dengan sungguh. Artinya nama besar, kekayaan, popularitas, kehebatan, pencapaian yang begitu mengagumkan yang tidak banyak orang bisa di posisi Saulus saat itu. Orang bangga dengan posisinya seperti yang dimiliki oleh Saulus sebelum dia menjadi Paulus. Paulus berkata, apa yang menjadi kebanggaanku dulu? Kebanggaannya adalah duniawi. Jabatan tinggi, dia pintar, dia kaya. Dan keuntungannya berbuat jahat kepada pengikut-pengikut Kristus. Itu merupakan keuntungan ketika dia bisa melakukan intimidasi kepada orang-orang yang beribadah. Itu merupakan sebuah kebanggaan. Artinya kejahatan merupakan sebuah legal yang di dalam pemikiran Saulus dahulu. Tapi ketika dia dijamah Tuhan, berubah menjadi laskar Kristus. Menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang menghidupi apa yang Tuhan mau. Dan berani bayar harga. Ada sebuah perubahan yang signifikan yang terjadi atas Paulus. Tidak lagi menjadi Saulus, tapi berubah menjadi Paulus. Bukan namanya saja yang berubah, tapi kehidupannya berubah, perilakunya berubah, pemikirannya berubah, cara dia bersikap berubah. Memang ketegasannya tetap sama. Kalau kita lihat, Paulus sangat tegas. Sangat tegas. Sehingga sempat terjadi dualisme antara Paulus dan Apolos. Karena Paulus sangat tegas, tidak kompromi dengan setiap dosa. Ketegasannya begitu kuat kepada firman Tuhan. Tapi yang kita lihat adalah imannya yang berubah begitu kasat mata bisa terlihat. Dari orang yang bangga dengan reputasinya duniawi, berubah menjadi orang yang bangga karena dirinya bisa memiliki Kristus dalam hidupnya. Amin. Saudaraku, kalau yang berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Kalau yang berkata seperti itu orang rendahan, kita bisa berkata, iya dulu kamu enggak punya apa-apa, enggak ada yang kamu bisa banggakan dari dulu. Yang kamu tinggalkan itu seperti orang semua punya.
Tapi beda dengan Paulus. Apa yang dimiliki oleh Paulus itu yang sedang dimimpikan oleh orang-orang pada umumnya. Jabatannya, intelektualnya, finansialnya, pengaruhnya, popularitasnya. Dia miliki itu. Orang sedang berjuang untuk dapatkan itu. Orang berjuang untuk berada di titik di mana Saulus berada saat itu. Tapi Saulus berkata ketika dia diubah sama Tuhan. Ketika kehidupan imannya itu tertuju kepada Tuhan Yesus. Dia berkata, kebanggaanku dulu itu merupakan sebuah sampah. Karena pengenalanku akan Kristus. Amin. Itu iman yang benar. Saudaraku, kalau kita punya iman yang benar kepada Tuhan, itu bagian kita sudah melakukan kewajiban kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Maka hak kita menerima kuasa yang dijanjikan oleh Tuhan. Berlaku atas hidup kita. Amin. Amin. Saudaraku, apa yang Tuhan kerjakan sempurna bagi kita. Ketika saya telepon dengan Pak Fendi, Terang Ministry, beliau katakan seperti ini. Pak Widi, saya ikutin trennya tentang COVID ini. Kalau nunggu betul-betul habis itu mungkin lama. Tapi trennya naik memuncak. Lalu turun, begitu turun, senyap, aman, terus nanti bisa naik lagi memuncak. Terus turun lagi. Kurvanya seperti itu. Nah, kalau kita betul-betul menunggu, maka banyak hal yang seharusnya kita bisa kerjakan, kita tidak kerjakan. Nah, kita tertinggal. Dalam pelayanan dan dalam bisnis, itu sama. Ketika di puncak, kurvanya sedang naik, kita sembunyi, kerja dari rumah. Rapat melalui Zoom. Kita produksi, tapi disimpan produksinya. Tapi begitu turun ke bawah, maka untuk bisnis, kita all out. Untuk pelayanan, kita all out. Karena ini kesempatan, waktu kita turun, waktu itu lagi turun, kesempatan kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Beliau punya karyawan yang tidak sedikit. Tapi kalau pas naik lagi, otomatis kita harus berhikmat, bisa menahan diri. Waktu itu saya minta beliau untuk firman yang akan kita tayangkan di LCD dengan cara direkam. Videonya ditayangkan. Tapi saya katakan, kalau berkesempatan bisa datang ke sini Pak. Beliau tanya gimana jemaat, gimana api. Ya, saya katakan selama 2 tahun kita seperti kehilangan api. Saya bukan orang munafik. Tapi saya percaya Tuhan pakai mulutnya. On fire lagi Pak. Mumpung lagi turun. On fire lagi. Saya ngomong sama istri, pencurahan Roh Kudus 10 hari kita ibadah. Mulai tanggal 27, 10 hari kepenuhan Roh Kudus kita ibadah. Bila memungkinkan kita live streaming, bila tidak memungkinkan kita tidak live streaming tapi tetap kita ibadah kepenuhan Roh Kudus. Api dari Tuhan jangan dipadamkan. Amin. Amin. Beliau juga bulan Juli mulai KKR di mana? Di Pulau Rote kalau tidak salah.
Saya minta beliau jadwalkan untuk Kapuas. Beberapa tahun yang lalu udah 2 kali beliau terang ministry memberkati kita. Hadirat Tuhannya kenceng banget. Kenceng banget. Dan Bapak Ibu, saya mau beritahu, ketika kita hidup benar dan kita bisa menyenangkan hati Tuhan, maka segala sesuatu yang Tuhan rancangkan pasti genap atas hidup kita. Amin. Bukankah Tuhan merancangkan damai sejahtera? Bukankah Tuhan itu merancangkan masa depan penuh dengan harapan? Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, tetapi dalam perjalanan kehidupan kita, memang ada tantangan-tantangan yang membuat seringkali kita resah dan seringkali kita kehilangan iman. Lebih percaya kepada apa yang kita lihat dan kita dengar. Kita sulit untuk mempercayai kuasa dan janji Tuhan, itu genap atas hidup kita. Kenapa? Karena himpitan keadaan yang seringkali itu lebih dominan yang kita percayai. Tapi dari mimbar ini, mari kita lebih percaya kepada apa yang Tuhan firmankan. Melampaui dari apapun juga. Mengerti, katakan amin. Amin. Yang pertama, yaitu dipulihkan kesehatan iman yang benar kepada Tuhan Yesus Kristus. Next, hidup benar yang menjadi utama dalam menjalani kehidupan. Apa yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita? Orang yang kehidupan imannya diperbarui oleh Tuhan, maka dia akan terus berjuang untuk bisa hidup benar. Karena itu yang utama. Itu yang utama. Ketika kita sudah hidup benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau, maka setiap janji Tuhan itu pasti genap atas hidup saudara dan saya. Keadaan hari ini tidak akan sama dengan keadaan hari-hari ke depan. Seperti keadaan hari ini tidak sama dengan keadaan sebelum daripada pandemi. Era pandemi dengan era sebelum pandemi itu berbeda jauh. Dan era ke depan itu akan jauh berbeda, tidak sama seperti era yang saat ini kita sedang jalan. Tapi satu perkara, sebesar apapun perubahan dan tantangan hidup, ketika ada Tuhan, Dia sanggup memberikan jalan keluar yang terbaik buat saudara dan buat saya. Amin. Amin. Recovery, pemulihan dimulai dengan pemulihan iman. Iman kita tidak tertuju kepada hal-hal yang hanya kasat mata terlihat, tetapi tertuju kepada janji Tuhan. Next, berani bayar harga untuk sangkal diri dan pikul salib. Sangkal diri, pikul salib itu setiap hari dan tidak mudah. Salib di rumah kita saya yakini ada. Bahkan tidak sedikit orang menggunakan atribut salib di kesehariannya, di pakaiannya, di kalungnya, di aksesorisnya. Ada salib di sana, tapi untuk menyalibkan kedagingan itu tidak mudah. Dan tidak sedikit orang gagal untuk pikul salib. Tidak sedikit. Pada umumnya orang banyak mau menikmati hidup. Termasuk hamba Tuhan, termasuk saya. Tapi untuk sangkal diri, pikul salib. Sangkal diri itu kita tahu ini yang nyaman. Ini yang enak. Tapi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang Tuhan inginkan yang ini. Ini tidak enak. Keadaan tidak nyaman. Tidak serba mewah, tidak serba ada yang kita perlukan. Tapi yang Tuhan mau kan ini.
Bukan yang ini. Tidak sedikit orang akhirnya memutuskan tetap di tempat di mana segala yang dia perlukan tercukupi di sana. Meskipun ini bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan hal yang berbeda. Banyak tantangan, banyak persoalan, banyak resiko, banyak air mata, banyak perjuangan. Kalau orang tertentu harus ngelus dada, penantian yang panjang. Tapi ini yang Tuhan inginkan. Hal yang ini yang Tuhan inginkan. Tidak sedikit orang akhirnya tidak memilih apa yang Tuhan inginkan. Tetapi dia memilih kepada apa yang dia inginkan. Semua orang mau sukses itu baik. Orang yang tidak mau sukses, orang itu justru ada sesuatu yang perlu diluruskan cara dia berpikir. Semua orang menginginkan sukses itu benar. Tetapi sukses dengan cara Tuhan. Bukan dengan cara dunia. Sukses dengan waktunya Tuhan. Bukan waktunya kita. Sukses dengan agendanya Tuhan. Bukan agenda kita. Amin. Saudaraku, seringkali kita diperhadapkan oleh Tuhan untuk memutuskan dan memilih apa yang Tuhan mau atau apa yang kita mau. Ketika di Getsemani, Yesus berdoa, kiranya bisa, kiranya boleh, lalukan cawan ini daripadaku. Cawan apa? Cawan dosa yang harus ditanggung. Yesus bukan takut dengan cambukan. Yesus tidak takut dengan aniaya, tidak. Tapi yang Yesus takut adalah harus menanggung dosa. Kalau boleh, lalukan cawan ini daripadaku. Tapi closing dari doanya adalah, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak Bapa lah yang jadi. Kehendak Bapa, cawan itu bukan berlalu, tapi cawan itu diminum. Dosa itu ditanggung. Bukan karena dosa Yesus, tapi karena dosa kita yang ditanggung. Saudaraku, maka ketika Yesus melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, mati di kayu salib, itu titik kemenangan untuk iman orang percaya. Amin. Nah gampang, khotbah gampang, dengar gampang, ngomong gampang, menghidupi nggak gampang, ngalah aja tuh nggak gampang. Pada umumnya mau menang. Jarang orang mau ngalah, jarang. Tapi orang yang selalu berjalan dengan Tuhan, dia akan selalu diingatkan sama Tuhan apa yang harus dia lakukan dalam hidupnya. Secara hukum, surat menyurat Betani Kapuas ini otonom. Di sinode otonom. Kapuas otonom. Tidak di bawah manapun. Berdiri sendiri langsung di bawah sinode. Tapi saya sebagai gembala yang memutuskan untuk Kapuas di bawah Banjarmasin. Orang pada umumnya tidak mau di bawah manapun karena tinggi hati. Tidak mau diatur orang. Padahal Banjarmasin itu adik saya. Bukan kakak saya, adik saya. Ipar saya. Tapi saya yang katakan, Kapuas di bawah Banjarmasin. Pelayanan-pelayanan kita ke depan, kita membaur dengan Banjarmasin. Banjarmasin datang ke sini, dan youth-nya akan mulai bersinergi dengan Banjarmasin. Pelayanan-pelayanan di Zoom, mulai bulan Juli, Kapuas dengan Banjarmasin. Bikin program, Banjarmasin yang bikin, bersinergi dengan Kapuas. Saudaraku, bukan siapa yang mengepalai
maka dia lebih hebat di mata Tuhan. Tapi siapa yang bisa berkomitmen dan punya kerendahan hati, maka mereka yang dikenang oleh Tuhan. Amin. Amin. Berbeda dengan dunia. Dunia mau menunjukkan kehebatannya supaya pujian yang dia dapat. Tapi Tuhan mengajarkan lakukan yang terbaik supaya perkenanan Tuhan turun atas kita. Steve ulang tahun. Kebetulan kami di rumahnya jam 12. Steve minta Kowidi berdoa buat Steve. Memuji Tuhan, kita nyembah bersama, lalu jam 12 something, perubahan tanggal, 12 malam, saya berdoa, lawatan Tuhan kenceng banget. Kenceng banget lawatan Tuhan. Di rumahnya pasti. Pasti buka mata dia lihat ada putih besar di belakang saya. Ada putih besar. Nanti tanggal 27, Pak Steve dan Ibu Wira ada di sini. WL-nya nanti Ibu Wira, nyembahnya worship together. Saya, Ibu Gembala, Bu Fitri, Steve sama Wira. Itu pencurahan hari pertama. Nanti Steve sendiri yang cerita. Dia lihat di belakang, ini besar putih, bukan hitam. Kalau hitam, kuasa kegelapan, ini putih. Lawatan Tuhan kenceng banget. Nggak usah di rumah Tuhan, di setiap tempat lawatan Tuhan, hadirat Tuhan. Powerful. Amin. Amin. Kenapa? Karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Yang mau menghadirkan Tuhan yang utama dalam hidup kita. Saya ngomong, yang mengurapi setiap kita itu hanya satu. Roh Kudus. Sehingga kita powerful. Amin. Berani sangkal diri pikul salib. Bayar harga. Tidak mudah, tapi harus kita hidupi. Sehingga recovery, pemulihan, iman yang benar selalu ada. Ketika kita seperti direndahkan, di saat yang sama Tuhan yang akan meninggikan kita. Tetapi ketika kita meninggikan diri, di saat yang sama Tuhan yang merendahkan kita. Next yang kedua. Recovery yang kedua, dipulihkan dari ikatan daging duniawi. Dipulihkan dari ikatan daging duniawi. Yang pertama, iman, kesehatan iman kita. Yang kedua, ikatan daging duniawi. Ayat 8. Filipi pasal yang ketiga ayat ke-8. Kita baca bersama 3, 2, 1. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Wah, jadi reputasinya, kekayaannya, jabatannya, nama besarnya dianggap sampah. Supaya apa? Dia bisa mendapatkan perkenanan Tuhan, mendapat Kristus. Artinya apa? Supaya dia bisa rendah hati. Orang kalau bangga dengan apa yang dia capai, kebanggaannya berlebihan, maka orang itu akan terjebak dengan tinggi hati kesombongan. Kita harus bangga dengan apa yang kita punya, bangga. Tapi ketika kebanggaan kita itu berlebihan, tidak pada porsi yang tepat, maka kebanggaan kita itu menjadi kesombongan.
kesombongan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karenanya Rasul Paulus mengatakan, itu sampah semuanya. Yang dulu aku banggakan semuanya sampah. Supaya apa? Supaya aku memperoleh Kristus. Supaya dia bisa humble, rendah hati. Dan didapati oleh Tuhan. Dan dia mendapatkan Tuhan dalam hidupnya. Saudaraku, sekali lagi, kita bangga dengan apa yang kita punya, apa yang kita dapat, apa yang Tuhan beri, itu harus. Kalau tidak bangga, seringkali kita tidak bisa bersyukur. Bangga kita menjadi anak Tuhan, supaya kita tidak bergeser kepada Tuhan yang lain. Bangga dengan apa yang Tuhan sudah percayakan, supaya kita bisa menikmati dan mensyukuri apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Tapi kalau kebanggaan itu melampaui dari ukuran yang sesungguhnya, maka kita bisa tinggi hati. Misalnya bapak-bapak ganteng, terlalu bangga dengan gantengnya. Sombong karena gantengnya. Siapa ikam, aku artis. Bangga dengan ganteng harus. Orang kada ganteng aja bangga, apalagi yang ganteng. Betul. Punya intelektual, pintar, bangga dengan IQ, kepandaian yang Tuhan beri, bangga. Tapi kalau porsi kebanggaannya berlebih, sombong. Begitu sombong, lihat orang yang tidak sepintarnya, gampang meremehkan. Umak bungulnya kayak itu aja kada bisa. Porsi yang tepat akan berfaedah, tapi porsi yang berlebih akan membahayakan. Amin. Saudaraku, Tuhan tahu yang terbaik buat kita semua. Kedagingan dan duniawi, yang pertama yaitu kesombongan. Orang yang dihantui dengan kesombongan, orang itu dengan mudah merendahkan orang lain. Merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya yang harus didengar. Dan orang lain harus mendengarkan apa yang dia omong. Itu sombong, itu daging. Kalau kita lebih, kita bisa berbagi dengan orang. Kita lebih pintar, kita berbagi ilmu dengan orang. Kita berlebih materi, kita bisa berbagi materi dengan orang. Terkadang kalau kita mau belajar dengan cepat dimanapun, gratis hanya bayar kuota, kan belajar di Google. Google hampir semua ada. Mau apa? Saya terkadang buka tangki minyaknya mobil. Bukaannya tangki minyaknya mobil, karena kami pernah jalan naik mobil Volvo, itu punya Pak Yusak dipinjamkan ke saya pakai waktu pelayanan dengan Pak Martin Lengke di Surabaya. Saya jemput, kita makan, saya lihat bensinnya agak turun, ke SPBU naik Volvo, sampai SPBU sekian menit tidak buka kaca, tidak buka pintu. Kenapa? Karena enggak tahu buka itunya di mana. Akhirnya gimana caranya? Mbah Google yang kasih tahu. Jadi banyak kita bisa belajar dari Google. Betul? Betul? Wong Google yang banyak ngajarin kita aja enggak sok tahu kok. Tak sombong kok. Kita tanya dia jawab. Waktu kita tanya dia tidak jawab, gitu aja enggak tahu. Seandainya tumbah Google sombong, waktu saya tanya saklar bukaan tangki minyak mobil Volvo, tipenya saya sebut, dia tidak akan jawab, tapi jawabannya gitu saja kok enggak tahu.
Saudaraku, orang yang sombong tidak disukai Tuhan. Kalau kita lebih punya pengetahuan, kita bisa berbagi dengan orang lain. Kita bisa mengajar supaya orang lain pun mendapat pengetahuan lebih, tapi tidak merendahkan orang lain. Kalau kita lebih rohani daripada orang lain, kita bisa menjadi kakak rohani buat orang lain. Kita bisa menjadi pendamping kerohanian buat orang lain. Kita tidak rendahkan orang lain. Kegagalan orang lain itu kesempatan kita untuk jadi berkat buat orang tersebut. Kelemahan orang lain itu kesempatan yang Tuhan beri supaya kita bisa jadi berkat atas kelemahan orang tersebut. Bukan untuk kita permalukan, bukan untuk kita tindas, bukan untuk kita tinggalkan, apalagi untuk kita cemooh. Tidak. Karena semua orang itu punya kelebihan dan punya kelemahan yang berbeda. Amin. Yang kedua, keserakahan. Orang yang serakah ini mau untung sendiri. Kalau ada makanan tuh 5, yang 4 baik, yang 1 tuh kurang baik, maka yang baik 4 itu dia miliki semuanya. Yang kurang baik baru dia kasihkan ke orang lain. Itu serakah namanya. Itu serakah. Mau menang sendiri, egois orang yang serakah. Orang yang serakah itu, orang itu tidak mau berbagi keberuntungan buat orang lain. Dia mau dapat semuanya. Tapi dia lupa orang lain juga punya hak untuk mendapatkan keberuntungan. Contohnya Abraham dan Lot waktu mau berpisah. Abraham yang punya hak untuk memilih lebih dahulu, tapi Abraham memberikan hak pilih itu kepada Lot. Abraham berkata kepada Lot, engkau pandang semuanya ini. Semuanya ini begitu indah, begitu luas, begitu bebas. Kau pilih bagian mana yang kau mau milikin, maka kau milikin. Sisanya baru aku yang bagianku yang akan kumiliki. Yang dipilih oleh Lot adalah semua hamparan yang hijau. Semua hamparan yang subur. Tapi yang kering, yang tandus, yang tidak ada kehidupan di sana, itu diberikan buat pamannya, buat Abraham. Itu Lot yang sangat serakah, tamak. Seharusnya kan berbagi. Seharusnya kan berbagi. Yang apes, yang buruk diserahkan buat Abraham. Tapi yang bagus, yang basah, yang subur, dia klaim miliknya. Tapi saya mau beritahu, Abraham berjalan dengan iman, maka Abraham diberkati Tuhan. Abraham di tempatnya tandus dirubah menjadi tempat yang subur. Tapi Lot memang di tempat yang subur, tetap subur. Tapi karena sifatnya buruk, maka perilakunya buruk di Sodom dan Gomora. Dan pada akhirnya Sodom dan Gomora dimusnahkan oleh Tuhan. Dan Lot pun ikut dimusnahkan sama Tuhan. Istrinya lari menjadi tiang garam. Endingnya buruk. Sementara Abraham yang punya iman, tidak serakah, mau berbagi, selalu diberkati Tuhan. Abraham sempat salah, tapi perkenanan Tuhan turun atas Abraham. Sifat serakah itu sifat yang bukan dari Tuhan. Tapi sifat dari Tuhan adalah penuh dengan belas kasihan. Apa yang menjadi hak orang lain tidak dirampas. Tapi hak orang lain didapatkan oleh orang tersebut. Tapi apa yang menjadi hak kita, kita dapatkan. Amin. Pak, kami berbagi, Pak. Betul berbagi. Tapi yang buruk buat orang, yang baik buat kita. Itu bukan berbagi. Tapi mau menang sendiri namanya. Kejahatan, yaitu menindas orang. Semakin orang tidak berdaya, semakin ditindas. Semakin orang memerlukan pertolongan, semakin dianiaya dengan tindakan, perkataan, perbuatan, dan keputusan. Itu kejahatan. Kebohongan, yaitu fitnah dan hati yang tidak tulus. Saudaraku, hati yang tidak tulus itu hanya diketahui oleh Tuhan.
Tapi hati yang tulus juga diketahui oleh Tuhan dan Tuhan pasti memberkati. Ada salah satu anak rohani dari mama. Mama sayang sekali sama orang tersebut. Dia tidak minta Rolex. Mama belikan Rolex asli 250 juta dari Jepang. Dikasih ke orang ini. Saya anak kandung tidak dikasih Rolex. Tapi ini anak rohani. Dibelikan sama mama 250 juta. Dari Jepang. Kasih. Sayang. Tapi one day Tuhan bukakan. Di depan sepertinya manis. Disuruh ibadah ikut live streaming ibadah. Satu hari keceplosan ternyata ibadah itu cuma absen. Shalom setelah itu bersepedanya. Keceplosan mama tahu sampai hari ini kada mama kirimi lagi. Adik saya ngomong, kita anak kandung kada ditukarkan. Rolex kohai. Saya cuma ngomong, mengucap syukur. Duit mami juga. Lain duit kita. Amin. Amin. Mami saya yang ngomong kemarin, Tuhan buka witai. Sekalinya pura-pura aja, sudah cukup ya mami. Saudaraku, Tuhan bisa buka, Tuhan juga bisa berkati. Amin. Amin. Next. Mengutamakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan yang menjadi kerinduannya. Mengutamakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan yang menjadi kerinduannya. Lalu saya tanya sama mami, cuma satu kata aja. Kenapa mami tahu? Saya cuma tanya, kenapa mami tahu? Yaitu inya kada sadar keceplosan lawan kawalnya, pas kawalnya sedang jalan lawan mami. Jadi cara Tuhan. Cara Tuhan. Amin. Kalau beribadah, beribadahlah. Yang untung kita yang beribadah yang untung. Bukan yang menyuruh yang untung. Mami ngomong, kalau inya beribadah, inya sendiri diberkati Tuhan. Lain mami, pang diberkati Tuhan. Pahamlah? Kalau nya kada mau, kan usah pura-pura gitu. Kalau nya hanya anak bersepeda, pada aja. Maaf mi, lagi anak bersepeda. Betul. Saudaraku, Tuhan tidak bisa dibohongin. Orang bisa dibohongin, tapi Tuhan bisa buka. Saya tidak lagi tanya berikut-berikutnya. Dan saya tidak mau ngompor-ngomporin. Saya cuma ngomong, ya kayak tuh Amy ya. Kadang kita tahu, kada tahu ya. Yang penting kita sudah lakukan. Sama di gereja saya sudah ibadah live streaming, sudah dibagikan, mereka mau ibadah atau tidak mau ibadah, ya bukan hak saya lagi, bukan ranah saya lagi, inya ibadah puji Tuhan, diberkati Tuhan, inya kada ibadah pun, inya juga yang kada diberkati Tuhan. Witeh bujur, bahapa kita sakit hatilah, amin. Bari bahkan iwak. Amin. Yang terakhir, recovery yang terakhir, baru dipulihkan dari hubungan sosial, yaitu kebersamaan yang baik. Saudaraku, mulai pertama iman yang dipulihkan. Kalau iman sudah dipulihkan, maka kedagingan duniawi juga akan dipulihkan. Kalau iman belum dipulihkan, kedagingan nggak akan pernah dilepaskan. Mulai iman pertama, yang kedua baru kedagingan. Kalau sudah kedagingan dan duniawi dilepaskan oleh Tuhan, baru dipulihkan dari hubungan sosial kita. Kita ini makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus bersosialisasi, kita perlu orang. Sehebat-hebatnya kita, sepintar-pintarnya kita, kada berhubungan sama orang. Kada kau makan.
kita kaya, kita hebat. Harus ada orang yang jual makanan untuk kita makan. Betul? Harus ada orang yang menolong setiap apa yang kita perlukan. Multi talent kita bisa lakukan, betul. Tapi tidak semua. Ada hal-hal tertentu yang kita tidak bisa lakukan. Kita perlu orang. Oleh karenanya, hukum jual beli itu selalu ada. Kita punya uang, kita bisa beli. Beli sayuran, beli ikan, beli makanan. Kita punya keterampilan, orang lain bisa membayar keterampilan kita. Bertukang, nyupir, kerja. Enggak punya keterampilan, punya tenaga, jadi kuli. Buruh pikul. Kita ini makhluk sosial yang suka tidak suka kita memerlukan orang lain. Nah, kalau kita tidak disukai oleh semua orang, bagaimana kita bisa hidup dengan nyaman? Kita punya sesuatu tapi orang tidak mau jual. Tempo hari kelangkaan minyak goreng aja kan heboh sampai hadiah tenis meja yang lebih menarik bukan juara satunya tapi juara duanya. Karena juara satu dispenser, kada terpakai, juara duanya minyak goreng, itu yang dicari, juara dua aja. Yang di Banjar juara satu dapat dispenser kada dipakai, dibarikan. Ibu Leni kada dipakai, kada diambil, sudah dibawa sampai ke Banjarmasin, ditaruh di gereja. Makanya yang gandanya kan Pak Andang sama Pak Agung, dispensernya dapat 2. Jadi yang punya Pak Andang yang di Kapuas Pak Andang dapat, Agung dispensernya punya Bu Leni, dibarikan ke Agung. Bu Leni ngomong, di rumah dispenser banyak Pak. Tapi kalau minyak goreng saya yakin dibawa bulik. Apalagi lagi ngalih-ngalihnya minyak goreng hari itu. Sekarang sudah banyak ya. Sampai istri saya pun sempat kayak apa kita ini minyak goreng ngalih ya. Tak tenang, rebusan sehat. Wah, saya turun lebih dari 5 kilo sudah. Nah, ini rekor buat saya. Ngalih menghalusi parut. Saudaraku, kalau sudah imannya dipulihkan, kedagingannya dipulihkan, pasti hubungannya dengan sesama dipulihkan. Amin. Saya bisa duduk sama-sama dengan Wira, dengan Steve. Bisa sama-sama saling menghormatin. Karena satu iman dipulihkan. Kedagingan dipulihkan. Kada lagi berabut yang lain-lain. Tidak ada. Wira tanya, percayakah kau Wira yang kelola aset mami? Percaya benar. Kada ada yang berabut. Orang bertuntut-tuntutan, berbunuh-bunuhan warisan orang tua. Kita kada ada. Dapat puji Tuhan, kada dapat, pasti dapat dari Tuhan. Amin. Amin. Wah, jangan Pak ya. Ayat 9 kita baca. Ayat 9. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi bukan berdasarkan kebenaran yang dimiliki pada saat belum diperbarui oleh Tuhan. Ingat, dia seorang pemimpin. Saulus itu pemimpin. Karena dia pemimpin, penuh dengan konsep dalam berpikir. Penuh dengan kepandaian dan pengalaman untuk memimpin banyak orang saat dia menjadi bagian daripada Farisi sebelum ditangkap Tuhan. Namanya Saulus.
ketika ditangkap Tuhan, semua kebenaran yang dia miliki dahulu, dia buang. Dia pakai kebenaran yang baru yang Tuhan beri. Yang Tuhan beri. Saudaraku, kalau di dunia sekuler, ketika ada berkat atau yang pertama gajian pasti dari pemimpin, terakhir baru bawahan. Itu di sekuler, di mana aja. Kalau di ladang Tuhan terbalik, yang terakhir dapat itu pemimpin. Itu pun kalau masih ada baru pemimpin terasai. Kalau keuangan gereja itu ada baru saya terasai terima gaji. Kalau kada cukup belasan tahun kada dapat. Kalau di dunia sekuler yang pertama dapat pemimpin. Yang terakhir bisa dapat atau kada yang paling bawah. Tapi di ladang Tuhan terbalik. Pertama ada keuangan, yang pertama tanggung jawab dari bawah. Baru naik ke atas. Kalau keuangan sanggup menggaji gembala, gaji gembala bisa diterima, baru gembala nerima gaji. Itu bukan berlaku di sini saja, di Banjarmasin sama. Ladang Tuhan hampir semua sama. Berbanding terbalik dengan cara dunia. Saya boleh tidak gajian, tapi full timer harus gajian. Kalau di sekuler kan beda. Bosnya tetap bergajian, yang bawahan sudah 8 bulan kada gajian, 7 bulan kada gajian, 5 bulan kada gajian, dan kada tahu tebila waktunya bisa dapat gajian. Gitu loh, karena belum jadi bos. Itu sekuler. Kalau ladang Tuhan berbeda, Tuhan dengar. Full timer tidak pernah tidak gajian. Tapi selalu Tuhan cukupkan dengan cara Tuhan. Amin. Kalau sekuler dengan rohani sama, apa bedanya gereja sama partai? Apa bedanya gereja dengan perusahaan? Yang membedakan adalah kedagingan. Yang membedakan. Amin. Kebijakan, keputusan saya yang buat. Sebagai pemimpin, betul. Tetapi itu berlaku semua sesuai dengan ADART. Anggaran dasar rumah tangga. Yang sinode buat. Dan saya tidak akan teriak dengan siapapun. Saya harus teriak dengan Tuhan. Amin. Bertahankah sekian belas tahun? Kada gajian 8 bulan aja rasanya kan berat. Apalagi sampai belasan tahun. Tapi tetap lama, ini kurus bukan karena sakit. Ini kurus karena berupaya bisa menguruskan. Amin. Rupanya biaya kurus lebih mahal daripada biaya menggemukkan. Itu Bugem ikut juga fitness. Bukan fitnah lah, tapi fitness. Ibu Gembala, Icem, Matthew, Icem untuk melamakan. Matthew untuk membentuk. Michelle untuk membentuk dan menguruskan, Ibu Gembala untuk menguruskan dan membentuk. Nah yang bingung si Fani untuk apa? Ikut juga fitness berlima. Jadi menguruskan itu lebih susah daripada menggemukkan. Menggemukkannya sumat banget, bulik dari fitness, makan. Makannya porsinya porsi bukan porsi diet, tapi porsi orang sehat. Orang sehat kan 4 sehat 5 sempurna, paket lengkap. Yang penting sehat, Tuhan Yesus memberkati kita. Saling mengasihi dan saling mendukung dalam hal yang benar dan baik untuk memuliakan Tuhan. Saling mengasihi, orang yang saling mengasihi dia pasti saling mendukung. Dalam hal yang benar dan baik untuk memuliakan nama Tuhan. Saudaraku,
Saya sharing dengan Ibu Wira sharing dengan saya apa yang saya bisa bantu ke Ibu Wira, saya bantu apa yang Ibu Wira bisa bantu ke saya. Dia tidak pernah berpikir dua kali untuk melakukannya. Bahkan hal-hal yang spontan dan saya rasakan ini karena kasih Kristus dia lakukan buat kebutuhan kami. Dasarnya apa? Karena saling mengasihi. Kalau dengan saudara saja tidak bisa akur, dengan orang yang dekat aja tidak bisa saling mendukung, apalagi dengan orang yang jauh. Pasti tidak akan bisa saling mendukung. Yang paling terakhir, menjadi berkat bagi banyak orang sebagai anak-anak Tuhan. Visi gereja yaitu menjadi berkat, bukan menjadi besar, tapi menjadi berkat. Menjadi berkat bagi banyak orang sebagai anak-anak Tuhan. Untuk menjadi besar, itu otomatis Tuhan akan percayakan. Tapi untuk menjadi berkat, itu komitmen kita dalam mengupayakannya. Kalau kita merasa kurang terus, kita tidak akan pernah menjadi berkat. Tapi kalau kita merasa kita diberkati Tuhan, maka kita bisa memberkati orang-orang di sekitar kita dengan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita. Setuju, katakan amin. Berhenti bersungut, tetapi perbanyaklah untuk bersyukur. Maka berkat Tuhan tidak akan pernah berhenti turun atas saudara dan saya. Mari kita hampiri Tuhan. Saya mengundang pemuji dan pemusik boleh maju ke depan. Syata kata-kata. Syata kata-kata. Pujian yang sebelum mengantar kepada firman Tuhan, mari kita renungkan, Tuhanku percaya rencanamu indah. Walau saat ini tak ku mengerti, Engkau telah berfirman, beri masa depan damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Saudaraku, dukung dalam doa, kami akan menghubungi juga salah satu rekan di Jakarta yang dulu sempat membantu saya di tempat ini, Kang Denny. Kami waktu bicara di Banjarmasin, Steve dan Wira kasih saran, hubungin Pak Denny, ajak ke Kapuas. Ya, kita bawa dalam doa, kalau memang Tuhan izinkan, saya akan menghubungin Pak Denny untuk melayani bersama-sama di sini sebagai full timer. Dan beliau bisa banyak talent untuk bisa memperlengkapi pelayanan kita di tempat ini. Sayang, beliau tidak pelayanan saat ini. Cuma kadang saya agak minder. Kang Denny ini kan pelayanan di gereja yang besar-besar. Yang paling kecil itu Betani Banjarmasin. Di Bandung itu di Pak David Cakra. Besar sekali. Kalau Kapuas kita minim sekali. Itu yang saya maju mundur untuk menghubungin. Maju mundur, mau kadalah. Mau kadalah. Tapi kalau memang Tuhan yang kirim, pasti ada jalan. Dia salah satunya pemain saksofon. Saksofonnya bagus. Dan Tuhan punya acara. Mari kita semua boleh bangkit berdiri. Tuhanku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, beri masa depan damai sejahtera penuh harapan. Tuhanku percaya, Tuhanku percaya rencanamu indah,
walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rencanamu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Bila malam hari ini kau berkata dengan Tuhan, aku percaya bahwasanya rancangan Tuhan itu baik bagiku, sehingga tidak ada keraguan untuk aku berani berserah dengan Tuhan. Aku mengalami pemulihan, recovery. Imanku semakin sehat, percaya kepada kuasa Tuhan itu sempurna. Aku tidak bergantung kepada hal-hal yang dunia tawarkan, tapi aku berani bergantung total dengan Tuhan yang pegang kendali akan hidupku. Aku tidak mau terikat dengan kedagingan duniawi yang seringkali menyesatkan, yang seringkali membawa aku semakin jauh dari Tuhan. Tapi aku mau selalu melekat dengan Tuhan. Dan kehidupan sosialku, cara berkomunikasi dengan orang di sekitarku, hubunganku dengan rekan, hubunganku dengan saudara, dengan keluarga, semakin lebih baik. Sehingga hubunganku dengan semua orang, itu akan terjalin dengan baik. Aku perlu Engkau Tuhan. Kalau Kau berkata, aku mau itu. Dan aku perlu Tuhan yang memampukan aku. Hanya orang yang mampu. Hanya orang yang mau. Orang yang punya kerendahan hati. Bukan orang yang ego. Tapi orang yang mau dituntun oleh Tuhan. Dipimpin oleh Tuhan. Dan disempurnakan oleh Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu. Izinkan saya berdoa dari mimbar ini. Saya boleh rasakan hadirat Tuhan turun. Ini kami Tuhan. Seringkali kami gagal untuk menghidupi kehidupan sesungguhnya yang seperti Tuhan inginkan. Karena kami terpengaruh dengan apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, apa yang kami rasa. Tetapi hari ini dan selama-lamanya, kami mau lebih dengar apa yang Tuhan perkatakan di dalam firman-Mu. Tidak hanya kami renungkan akan firman Tuhan, tapi kami belajar untuk sepakat menghidupinya. Mampukan kami Tuhan, ajari kami, ajari kami, ajari kami Tuhan. Banyak hal yang membuat kami gagal untuk hidup benar. Tapi kami belajar untuk bangkit kembali, untuk taat dan setia, untuk bergantung total dengan Tuhan, untuk berserah penuh dengan Tuhan. Dan kami mau diubahkan Tuhan. Iman kami bangkit, kedagingan kami merosot tajam ke bawah. Hubungan kami dengan sesama semakin Tuhan perbaiki. Semakin Tuhan pulihkan,
kami semakin saling mengasihi, dan kami mau semakin melekat dengan Tuhan. Mampukan kami Tuhan, ajari dan tuntun kami untuk hidup benar. Sebagai gembala jemaat, hamba lepaskan berkat. Dan memintakan anugerah-Mu turun. Memampukan kami, memberkati kami, menyertai kami, melindungi kami, memproteksi kami. Dan membawa kami semua semakin hari, semakin lebih baik di dalam anugerah Tuhan. Dan semua yang mengikuti ibadah ini, baik yang on-site maupun yang online, kami diubahkan oleh Tuhan, kami diperbarui oleh Tuhan, dan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, bersama dengan saya katakan. Amin. Silakan duduk kembali, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa untuk persembahan yang sebentar kita akan kumpulkan. Kami hampiri Tuhan dengan ucapan syukur. Kami diberi kesempatan untuk menabur bagi kemuliaan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami belajar memberi yang terbaik. Apa dan berapa yang Tuhan titipkan di hati kami memberikannya dengan sukacita, tidak dengan keterpaksaan. Dan Tuhan memberkati setiap apa yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memberi dengan sukacita, bersama dengan saya katakan, amin. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara virtual, jikalau Bapak Ibu juga mau mengambil bagian, menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, maka bisa ditransferkan ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 031 000 50 40 343 atas nama Gereja Betani Indonesia Cabang Kuala Kapuas, dan di layar kaca Bapak Ibu ada tertera barcode dari kepemilikan rekening milik gereja. Dan saya ucapkan terima kasih untuk setiap taburan yang sudah diberikan, persembahan yang diberikan, bahkan persepuluhan yang sudah dikembalikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan Tuhanlah yang memberkati semua yang terbaik kita boleh dapatkan. Saya mengundang semua boleh bangkit berdiri. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Kami bersyukur Tuhan, karena kami memiliki Tuhan dan Tuhan ada bersama dengan kami. Maka segala hal yang Tuhan izinkan kami alami, kami akan mendapatkan jalan keluar yang terbaik yang Tuhan beri. Dan itu sempurna bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia alami damai, Indonesia alami pemulihan, dan Indonesia alami shalom daripada Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan buat Indonesia akan berdampak positif. Pandemi COVID-19 bisa teratasi, dan kami percaya mujizat demi mujizat akan terjadi bagi Indonesia. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan seluruh jajaran yang ada di bawahnya, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menyertai mereka. Dan kedahsyatan Tuhan sempurna bagi mereka. Tuhan melindungi, menyertai, dan karya Tuhan itu sempurna, melampaui dari apa yang kami pikirkan.
Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa buat Kabupaten Kapuas, berkat Tuhan turun. Penyertaan Tuhan sempurna. Alam bersahabat, tanah menjadi subur. Apa yang dikerjakan oleh masyarakat setempat, Tuhan berkati. Setiap apa yang dikerjakan menjadi berhasil. Pemerintahan Tuhan berkati, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan seluruh jajaran yang ada di bawahnya. Tuhan menyertai dan memberkati. Eksekutif, yudikatif, legislatif, Tuhan memberkati. Semua yang terbaik, genap. Bahkan apa yang dikelola oleh masyarakat setempat, Tuhan memberkati. Perekonomian bangkit, perdagangan, bisnis boleh bangkit. Dan semuanya terkendali, kondusif. Dan Kabupaten Kapuas selalu alami berkat Tuhan yang selalu baru. Kami mengangkat setiap persembahan yang sudah diberikan oleh umat Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhanlah yang melipat kali gandakan berkat-berkat-Mu atas mereka. 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat sampai pada berkelimpahan. Dan tidak ada satupun umat Tuhan yang berkekurangan. Setiap kami alami terobosan berkat jasmani dan terobosan berkat rohani. Dan dengan iman kami percaya Tuhan yang membuka pintu anugerah sehingga semuanya boleh menjadi baik atas hidup kami. Mari kita buka kedua belah tangan kita dan kita tengadahkan wajah kita ke surga. Dengan iman terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Damai sejahtera yang melampaui segala akal selalu menyertai saudara dan saya mulai hari ini dan untuk selama-lamanya. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor, terus naik dan tidak pernah akan turun. Dan apa yang kita kerjakan Tuhan berkati menjadi berhasil. Dan semua yang Tuhan rancangkan genap buat kita semua hari ini dan untuk selama-lamanya. Yang percaya bersama dengan saya katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua. Ku tahu kehendak-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Salam damai, salam sehat, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Tuhan berkati.